Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sejahtera selalu. Mari kita berdiri, kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Gunungnya yang kudus menjulang permai adalah kekirangan bagi seluruh bumi. Segala bangsa memuji dan memuliakan namanya. Dengan sukacita kami menyembah dan memuliakan namamu yang agung. Dalam semarak nyanyian penyembahan, kami mengangkat pujian. Segala suku bangsa memuji dan memuliakan namamu. Marilah mengagungkan namanya, bersorak-sorai bagi kemuliaan Allah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, awal September ini kita telah memasuki bulan misi. Namun kita juga tetap akan meneruskan tema-tema khotbah di bukit. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita hari ini dinyatakan dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ke-37 yang berbunyi demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Melalui tema kata dan hati, kita akan belajar memahami bahwa konsep sumpah di dalam iman Kristen adalah hanya menyatakan kebenaran melalui bibir kita. Menyatakan kebenaran firman Tuhan sekaligus menyampaikan Injil kepada semua orang. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran.
Di dalam keseharian kita, lidah kita berpotensi besar untuk mengucapkan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Segala sesuatu sangat mudah kita respon dengan perkataan kita dan belum tentu hal itu berkenan bagi orang yang mendengarnya. Saat ini, marilah kita mengambil kesempatan baik ini untuk memohon pengampunan Tuhan. Mari kita mengaku di hadapannya atas segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi. Kami datang kembali ya Tuhan dengan kerendahan hati kami, memohon pengampunan atas setiap ucapan mulut kami yang sering mendukakan dan tidak berkenan kepadamu maupun kepada sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang percaya dan menerima pengajaran menurut kebenaran nyata di dalam Kristus, terimalah berita anugerah yang dinyatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23 yang demikian bunyinya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu, harus mengandalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah diri kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus mengubahkan kami untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, mampukanlah kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami dapat terus menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pembacaan Alkitab kita menurut Injil Matius 5 ayat 33 sampai 37. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah,
sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saat ini kita semua berada, kiranya damai sejahtera dan perlindungan dari Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudari, tema di dalam ibadah kita pada hari ini ialah kata dan hati. Berbicara tentang tema kata dan hati Bapak Ibu, saya teringat ketika saya bersekolah. Di dalam kelas, guru saya pernah mengatakan seperti ini. Ucapan seseorang bisa jadi cerminan dirinya sendiri. Ungkapan tersebut Bapak Ibu masih terus terngiang dan membuat saya kemudian berintrospeksi diri. Apakah sudah benar dan tepat ketika saya berkata-kata atau ketika saya memberi ucapan kepada lawan bicara saya? Di samping itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya tentu sepakat bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan itu semua berawal dari hati nurani. Hati nurani menentukan langkah atau sikap yang akan kita ambil. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kata dan hati itu berjalan beriringan di dalam kehidupan kita. Perikop yang jadi pembacaan kita pada hari ini, Injil Matius 5 ayat 33 sampai 37, merupakan bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit dengan judul perikop Yesus dan Hukum Taurat. Bacaan ini Bapak Ibu jelas menerangkan bahwa kehadiran Yesus di tengah dunia bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya dan memberikan makna lain terhadap hukum Taurat. Dan pada perenungan kita pada hari ini, kita akan lebih mengerucutkan narasi khotbah Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang hal bersumpah. Jika kita mengingat kembali perjalanan kehidupan kita sampai dengan saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pernahkah sesekali melontarkan kata sumpah? Sumpah demi Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu tahun 2013 kata sumpah demi Tuhan ini sempat menghebohkan publik Indonesia. Dan bahkan sempat diparodikan sambil adegan menggeprak meja. Kalau Bapak Ibu ingat itu parodi dari Eyang Subur dan juga Arya Wiguna. Percayakah Bapak Ibu saat hati kita tidak tenang, tertekan, kita tidak mau kalah, ingin membuktikan sesuatu, maka seringkali kita mudah mengatakan sumpah demi Tuhan. Sumpah kalau nggak percaya kita buktikan. Kalau di kalangan anak-anak muda, sumpah ini biasanya dikaitkan dengan perasaan cinta.
sumpah aku cinta mati dan sayang banget sama kamu, dan lain sebagainya. Kalau kita mau mencoba lihat apa sebetulnya arti kata sumpah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Lalu yang kedua, sumpah adalah pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Dalam arti ini kita tarik bahwa ternyata sumpah itu bukanlah sekedar pernyataan yang bisa diucapkan dengan sembarangan atau asal-asalan. Karena ketika seseorang bersumpah berarti ia sedang mempertaruhkan dirinya untuk bersaksi menyatakan kebenaran. Lalu apa ajaran dari Tuhan Yesus Kristus mengenai sumpah? Kita bersama lihat di ayat 33, Yesus mengatakan, jangan bersumpah palsu. Atau kalau dalam bahasa aslinya epiorkeo. Peganglah sumpahmu, horkos. Atau di dalam NIV tertulis, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. Bersumpah, epiorkeo, di sini tidak boleh dibatasi pada sekedar janji. Sumpah adalah perkataan yang sungguh-sungguh tentang apa saja yang diteguhkan sebagai kebenaran di hadapan Allah, dilandaskan atas nama Tuhan. Sumpah yang tidak benar Bapak Ibu itu sama saja dengan mengundang kutuk ilahi atas orang yang mengucapkan sumpah tersebut. Orang tidak boleh menganggap remeh ataupun ringan sebuah sumpah. Karena sebuah sumpah itu diucapkan di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 33 sampai 37 ini berhubungan dengan dua perintah dalam ke-10 firman. Yakni perintah ketiga dan juga perintah ke-9. Kita bersama lihat Bapak Ibu. Di perintah ketiga dalam ke-10 hukum Taurat dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Menyebut dengan sembarangan maksudnya adalah yang pertama, kita mengangkat atau memakai nama Tuhan untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak mempunyai arti. Yang kedua, kita menyalahgunakan nama Tuhan. Lalu berkaitan juga dengan perintah ke-9 yang mengatakan jangan bersaksi dusta. Hal ini seturut dengan Imamat 19 ayat 12. Jangan kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya kamu jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Bersumpah palsu Bapak Ibu artinya yang pertama adalah kita menggunakan nama Tuhan untuk menipu orang lain. Lalu yang kedua, apa yang kita ucapkan itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Dan yang ketiga, orang yang melakukan sumpah palsu itu berarti menunjukkan ketidaksalehan terhadap Allah dan ketidakadilan terhadap manusia. Tentu hal-hal ini yang menjadi dosa dan mendatangkan murka Allah. Lalu Yesus mengatakan, peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Apabila seseorang bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, berarti ia mengikat dirinya kepada suatu perjanjian. Maka jangan sampai melanggar perkataan itu. Haruslah berbuat tepat seperti yang telah diucapkannya. Apa yang sudah dikatakan dari mulutnya itu juga ditunjukkan kepada Allah. Maka yang harus diingat adalah
tepati, peganglah, jangan langgar. Kalau kita tak memegang dan menepati, maka kita bukan hanya mendustai manusia, tetapi kita mendustai Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Matius 5 ayat 34 tertulis, jangan sekali-kali bersumpah. Mengapa Yesus mengatakan jangan sekali-kali bersumpah? Kita perlu melihat konteks pada masa itu terlebih dahulu. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi pada masa lalu itu terbiasa mengucapkan sumpah. Bahkan ada 3 kategori. Yang pertama adalah sumpah kesaksian, yakni untuk menguatkan atau menolak pernyataan seseorang di muka hakim atau pengadilan. Lalu yang kedua, sumpah penyucian, yakni dari orang yang digugat untuk menolak sebagian dari apa yang dituduhkan kepadanya. Lalu yang ketiga, sumpah atau nazar, yakni bersumpah demi nama Tuhan. Dan orang yang bersumpah tersebut memikul kewajiban atas dirinya terhadap Allah. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka ini cepat sekali Bapak Ibu untuk menggunakan formula sumpah untuk menguatkan perkataan mereka dan juga kesaksian mereka. Mereka ini lihai mengakali hukum Allah dan memutarbalikan apa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bersumpah demi nama Tuhan sebagai jaminan dari apa yang mereka katakan, memperkuat legitimasi atas kebohongan mereka. Kalau masa kini, kalau tadi kita berbicara pada masa dulu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kalau masa kini Bapak Ibu, kita mengenal berbagai macam sumpah, tapi ada 2 yang saya bawa pada hari ini. Yang pertama adalah sumpah promisor, yakni sumpah yang di dalamnya memuat janji dari seseorang yang bersumpah. Contohnya adalah sumpah yang dituntut dari seorang pegawai pemerintah yang dilantik, atau biasa dikenal dengan sumpah jabatan. Lalu yang kedua, sumpah asestor, yakni sumpah untuk meneguhkan kebenaran atau atas keterangan atau pernyataan yang disaksikan. Ini biasanya sumpah di dalam kasus-kasus pidana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus di dalam pengajarannya menegaskan bahwa sumpah itu tidak semata-mata dilarang. Yang Tuhan larang adalah kita mengangkat sumpah sebagai sarana untuk menipu sesama dan menghadirkan ketidakadilan. Kita lihat Rasul Paulus. Jika memang diperlukan, Rasul Paulus ini menegaskan perkataannya dengan sungguh-sungguh melalui cara demikian, bersumpah. Kita bersama lihat di 2 Korintus 1 ayat 23 dan juga Galatia 1 ayat 20. Paulus itu melakukannya untuk menegaskan kebenaran. Bila memang harus melakukan demi keadilan dan kebaikan terhadap saudara atau untuk menghormati pemerintah, misalnya tadi sumpah jabatan, maka ingatlah sumpah tersebut. Tepati apa yang telah diucapkan, pegang apa yang sudah dikatakan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, jangan lain di hati, lain di perkataan. Sumpah jabatan salah satunya, itu harus ditepati. Jadi sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Kalau mengingkari, maka kita sudah mendustakan Allah dan juga mendustakan sesama. Di dalam
kehidupan kita sehari, Bapak Ibu. Ketika kita sedang bercakap-cakap dengan sesama, jangan kita terjebak untuk sumpah serapah demi meyakinkan kebenaran ucapan kita, supaya orang lain itu percaya kepada kita. Inilah yang jadi keliru, inilah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya saja, ada seseorang yang sedang mengatakan kebohongan, supaya ia lebih meyakinkan orang lain, maka seseorang ini meneguhkan dengan embel-embel sumpah. Lalu jangan juga kita terjebak untuk sumpah serapah jika kita tidak mampu untuk memegang dan menjalaninya. Ingat Bapak Ibu sekali lagi, bahwa bukan hanya sesama yang kita bohongi, tetapi Tuhan juga kita bohongi, tetapi Tuhan juga kita dustai. Hal inilah yang menjadi keliru. Oleh karena itu, di ayat 34 sampai 36, Yesus menegaskan, jangan bersumpah palsu, jangan juga bersumpah demi ciptaan manapun, demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalamu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu menganggap bahwa sumpah itu jadi tidak mengikat kalau dibuat demi langit, demi bumi. Menganggap ringan, menganggap remeh sumpah yang tidak menggunakan nama Allah. Mereka menggunakan sumpah itu secara terus-menerus dan sembarangan. Kemudian Yesus hadir meluruskan pandangan tersebut. Yesus mengajarkan bahwa baik demi langit, bumi, Yerusalem, kepala, itu semua adalah sumpah yang mengikat dan tidak boleh diremehkan. Mengapa kita tidak boleh bersumpah demi bumi? Allah digambarkan sebagai raja yang duduk di atas tahta yang berada di langit, dan bumi itu jadi tumpuan kakinya. Allah yang berkuasa di surga juga berkuasa di bumi. Jangan juga kita bersumpah demi kepala. Maksudnya demi kepala itu berarti kita bersumpah demi diri kita sendiri. Mengapa kita tidak boleh bersumpah? Karena kepala itu bagian dari tubuh kita yang sesungguhnya adalah milik Allah, yang sesungguhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Langit, bumi, Yerusalem, kepala, dan segala sesuatu itu adalah ciptaan dari Allah. Dan ciptaan dari Allah tidak mungkin dipisahkan dari Sang Pencipta. Jadi bersumpah demi segala hal apapun sama saja dengan kita bersumpah demi nama Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini ada 2 poin yang bersama-sama menjadi pengutusan bagi kita. Yang pertama adalah hidup jujur dan berintegritas. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa maksudnya? Hiduplah menjunjung kebenaran dan kejujuran. Jangan memutarbalikkan kebenaran, menambah ataupun mengurangi kebenaran. Perkataan dan hati itu harus berjalan lurus, harus selaras, berjalan beriringan. Hiduplah berintegritas. Seperti tema kita pada hari ini, kata dan hati. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Semua berasal dari hati, maka hati yang bersih, hati yang jernih akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Bahkan tanpa sumpah serapah sekalipun, pasti hati yang baik akan mengeluarkan segala kebenaran. Kalau kita sudah terbiasa menyatakan kebenaran, maka sebetulnya tak perlu ada sumpah. Hidup jujur, kita diminta untuk hidup jujur. Tapi ternyata hidup jujur itu banyak tantangan, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kadangkala kita diperhadapkan pada pilihan hidup yang kita ada di persimpangan jalan.
Kalau memilih jujur, nanti hilang jabatan kita. Kalau berkata jujur, nanti kita dijauhi oleh orang lain. Kalau berkata kebenaran, kalau berkata kejujuran, nanti kita ditekan dan mendapatkan ancaman. Terkadang dari kita memilih untuk di comfort zone saja, biar aman-aman, ya hidup nurut aja. Meskipun tahu yang dilakukan adalah salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jujur itu mahal. Namun bersama kita diingatkan oleh Tuhan, jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Dan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ekto, diabolo, berasal dari iblis. Mengapa? Kalau fakta diputarbalikan, ditambah atau dikurangi, maka sudah ada kebohongan di dalamnya. Orang yang berdusta demi kepentingan diri sendiri saat ini di dunia hidupnya pasti aman, tentram, nyaman. Begitu ya Bapak Ibu, mendapatkan apa yang ia mau. Namun nanti di kehidupan yang kekal ada harga yang harus ia bayar di hadapan Tuhan. Nasihat, pengajaran dari Tuhan Yesus, mari kita tarik di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana diri kita? Apakah kita sudah menggunakan nama Tuhan apakah kita suka menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan diri kita sendiri? Apakah kita pernah bersumpah atau mengatakan berbagai kebohongan atau kepalsuan hingga menjadikan kita sebagai manusia yang hipokrit, pakai topeng, baik di luar tapi ternyata hati kita tidak baik. Mari Bapak Ibu, kita tilik diri kita. Jadilah pribadi yang jujur dan berintegritas. Kata dan hati harus berjalan beriringan. Yang kedua, penerus misi Allah di tengah dunia. Saat ini bulan September kita memasuki bulan misi. Bermisi itu biasanya berkaitan dengan melakukan penginjilan ke berbagai daerah. Namun sebetulnya bermisi juga tak sebatas pergi ke pedalaman atau pergi ke sebuah daerah. Bermisi bisa kita lakukan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Seperti hidup jujur dan konsisten melakukannya. Tuhan telah memanggil kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya untuk melanjutkan misinya di tengah dunia ini. Sebagai penerus karya Allah di tengah dunia, mari kita menunjukkan karakter Kristus melalui diri kita. Apakah orang ketika melihat kita bisa melihat Kristus? Apakah orang dapat semakin mengenal Kristus melalui diri kita? Kita bersama-sama berefleksi. Kita bersama-sama diingatkan untuk menjalani misi Kristus di tengah dunia dengan menghadirkan diri kita yang selaras antara kata dan hati. Hidup penuh dengan kejujuran dan konsisten melakukannya. Kiranya Tuhan menjaga hati dan perkataan kita agar terus berjalan beriringan dan sesama dapat melihat karakter Kristus melalui diri kita. Tuhan memampukan kita bersama. Amin. Kita undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, ada pengumuman dari tim KKP sebagai berikut. Berkumpul bersama adalah kerinduan bagi anak-anak Tuhan dalam bersekutu dan mendalami firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, GKI Gading Serpong membuka kesempatan untuk bersekutu bersama melalui kelompok kecil pemuritan, yaitu menjadi murid yang memuridkan. Silakan dapat mendaftar lewat QR kode yang ada pada flyer atau melalui link yang ada, atau juga melalui WA yang dilakukan oleh sekretariat atau koordinator wilayah atau melalui komisi. Silakan Bapak Ibu mendaftar dan mari jangan hanya menjadi penonton saja, melainkan menjadi pelaku firman. Kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa mengingatkan setiap kami untuk menjunjung kejujuran dan juga kebenaran. Biarlah ya Tuhan kami dengan tidak mudah untuk mengatakan sumpah. Biarlah ya Tuhan kami tidak memakai setiap perkataan kami untuk mencari kebenaran atas diri kami sendiri, atau kami justru menghadirkan ketidakadilan. Tuhan yang kiranya memberkati setiap kami, menjaga hati dan perkataan kami, agar di dalam kehidupan kami semua bisa berjalan beriringan. Dan Tuhan yang kiranya selalu memampukan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini. Kami berdoa kepadamu untuk pemerintah negeri kami. Bapa yang penuh kasih, kiranya senantiasa limpahkanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemerintah. Untuk setiap keputusan apapun yang diambil, kiranya itu semua bisa mendatangkan kebaikan bagi masyarakat-Mu. Juga Tuhan berkatilah di dalam proses vaksinasi yang pada saat ini sedang dilakukan. Kiranya setiap proses dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semua orang dapat mendapatkan vaksin. Kami berdoa kepadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKI Gading Serpong. Berkati setiap kami ya Tuhan di dalam gereja GKI Gading Serpong ini, baik kami sebagai anggota jemaat ataupun simpatisan. Biarlah gerejamu ini Tuhan dapat terus memancarkan cinta kasih-Mu kepada orang-orang. Biarlah ya Tuhan gerejamu ini dapat terus menjadi garam dan terang. Dan biarlah setiap orang dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui gereja kami ini. Berkati ya Tuhan setiap komisi yang saat ini juga sedang menjalani berbagai kegiatan dan juga akan merancang berbagai hal. Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau yang turut campur tangan di dalamnya. Berkati setiap hal yang boleh dirancang oleh komisi-komisi, biarlah itu dapat mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di GKI Gading Serpong ini maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berulang tahun, di dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk anugerah 1 tahun yang Tuhan boleh hadirkan.
Ketika Tuhan menghantarkan saudara-saudari kami sampai di usia pada saat ini, maka kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun akan selalu menyertai di 1 tahun ke depan. Biarlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Juga kami mengingat saudara-saudari kami yang saat ini sedang lemah tubuhnya. Tuhan, mari Engkau yang menjamah. Ketika mulai ada keputusasaan, mari Tuhan Engkau hadirkan pengharapan. Ketika mulai kesedihan yang hadir di dalam hati, mari Tuhan Engkau yang menghadirkan sukacita. Ketika ada kegelisahan di dalam hati, maka Tuhan, mari biar Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami di dalam kelemahan tubuhnya. Sendengkanlah telingamu Tuhan atas setiap doa dan permohonan saudara-saudari kami ini. Juga kami berdoa bagi setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang hadir bersama dengan kami, memegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami. Sebab kami tidak mampu Tuhan, jika kami harus berjalan seorang diri menapaki setiap kehidupan ini. Kami berdoa kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, memasuki bulan misi di GKI Gading Serpong ini, mari Tuhan Engkau yang menyadarkan setiap hati kami untuk kami terus meneruskan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui setiap diri kami. Biarlah ya Tuhan, kami dapat terus bermisi, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada, sehingga setiap orang yang melihat kami dapat melihat pancaran cinta dan kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Inilah ya Tuhan setiap doa dan syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Ya, ke dalam tangan penyertaan-Mu Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita nyatakan rasa syukur kita atas segala kasih dan anugerah-Nya dengan memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat yang kelima. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening ataupun men-scan QR code yang tertera di layar ini. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dalam bentuk tunai dalam amplop, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di sekretariat gereja di Gedung Geria Anugerah lantai 3 pada jam Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 4 sore atau hari Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 12 siang. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Ajar kami selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan yang kami alami Bapa. Bapa,
terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini Bapa, supaya bisa juga menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita senantiasa menjaga sikap dan hati kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berani menyampaikan kepada dunia, agar kelak semua orang datang, sujud menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Karena di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Kini jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya.